Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, kemudian mereka semua sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, wastakbaro, dan sombong, wakana, dan adalah dia minal kafirina, di antara orang-orang kafir. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita, Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Kemudian Allah meminta kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu. Malaikat mengakui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada dirinya. Dengan ungkapan mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Adam agar menyebutkan nama-nama yang telah Allah ajarkan. Dan Allah menyampaikan penegasan kepada para malaikat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua perkara-perkara yang gaib. Dan Allah pun menegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Di ayat ke-34 Allah menyampaikan sebuah peristiwa penghormatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada beliau. Tentu sujud di sini bukan sujud dalam arti penyembahan, tapi sujud dalam arti penghormatan. Ya, kalau dalam bahasa masyarakat kita merasa hormat gitu. Jadi kadang ada orang dengan orang lain merasa hormat karena ilmunya, merasa hormat karena akhlaknya, merasa hormat karena prestasinya, dan itu biasanya diakui oleh satu orang kepada orang yang lain. Ketika Allah perintahkan Nabi Adam menyampaikan nama-nama itu, kemudian Nabi Adam menyampaikannya, ini pun merupakan bukti bahwa Nabi Adam oleh Allah diberikan kemuliaan berupa pengetahuan.
Sementara malaikat tidak diberikan itu. Sebagai wujud rasa hormat para malaikat kepada Nabi Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud. Dan Bapak Ibu, Allah SWT yang Maha Pencipta telah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak akan pernah mendurhakai Allah. Di Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menggambarkan sifat malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhakai apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan para malaikat senantiasa melaksanakan perintah Allah. Sehingga ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud, maka semua malaikat itu kemudian sujud tanpa menyampaikan bantahan apapun. Tetapi ada yang tidak sujud ketika Allah perintahkan, yaitu iblis. Berarti pada saat itu, pada saat Allah perintahkan malaikat untuk sujud, iblis itu juga ada di tengah-tengah mereka. Kemudian Allah menyebutkan ada dua hal yang menyebabkan iblis itu tidak mau sujud. Yang pertama aba, yang kedua istakbaru. Aba ini dimaknai enggan. Enggan itu bahasa Jawane sungkan. Sungkan itu kan sinonimnya malas. Malas. Kemudian yang kedua istakbaru, sombong. Jadi dua hal ini yang menghalangi kemudian iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena punya sifat malas dan sifat sombong. Wujud kesombongannya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ketika Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kemudian iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini iblis menyombongkan asal usul penciptaan dirinya. Dia lupa Bapak Ibu bahwa yang dia bantah itu bukan Nabi Adam. Yang dia bantah adalah perintah Allah. Maka Allah kemudian menyampaikan kepada dia, qala fakhruj minha, qala fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas-sagirin. Kata Allah, keluar dari surga, tidak pantas bagimu menyombongkan diri di dalamnya. Kemudian apa yang dia sampaikan kepada Allah? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu bukan tidak bisa mati Bapak Ibu, tapi Allah tangguhkan. Allah jawab, qala innaka minal mungdurin. Engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Apa yang dia rencanakan? Dia mengatakan kepada Allah, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Atas sebab engkau telah menyebabkan aku sesat. Jadi dia menyampaikan tuduhan yang tidak benar. Padahal dia yang tidak mau tunduk, tapi dia menganggap dia yang disesatkan. Dia mengatakan kepada Allah, aku akan duduk-duduk di atas jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa min sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan datangi manusia dari depan mereka,
dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Jadi kita itu didatangi oleh iblis dan bala tentaranya dari 4 penjuru. Dia membangkang perintah Allah, tetapi dendamnya kepada kita, kepada manusia. Dia ingin mengajak kita untuk menemani dia. Menemani di mana? Tentu di neraka. Dan Allah sudah beritahukan kepada kita bagaimana tipu dia yang akan menghalang-halangi kita untuk datang kepada Allah. Dari depan itu caranya bagaimana? Iblis akan mengajak manusia untuk melupakan akhirat. Maka ketika kita berpikir tentang kebaikan-kebaikan akhirat, dia akan berdiri di depan kita untuk menghalang-halangi. Ada saja perkara yang dia masukkan dalam hati dan pikiran kita agar kita lalai. Contoh mungkin yang sering Bapak Ibu alami gitu kan. Sudah bangun jam 3, kemudian dibisiki baru jam 3. Sekarang ini kan subuhnya 04.30, berarti kan masih 1,5 jam. Sudah ngeleleng lagi aja 5 menit lagi gitu kan. Kemudian ngeleleng, begitu les tahu-tahu adzan subuh. Sehingga apa? Tidak tahajud, tidak witir. Kalau hari Senin tidak sahur. Begitu ngelilir jengkel. Donge miki aja ngeleleng maning ya. Tapi besok ya begitu lagi. Akan dibisiki lagi. Sudah wudu mau sholat duha, dibisiki, itu cucian piring belum dicuci. Nyuci piring dulu. Lah nyuci piring lihat cucian baju banyak, nyuci baju dulu. Nyuci baju selesai, nyemur dulu. Halaman belum disapu, nyapu dulu. Akhirnya duhur, duhanya lewat. Kalau mau infak dibisiki, infaknya jangan sekarang, besok aja. Sekarang itu mau untuk beli ini, beli ini, beli ini. Besoknya juga begitu. Karena dia akan menghalang-halangi kita dari akhirat. Kemudian dari belakang kita akan ditanamkan rasa kecintaan kepada dunia. Apalagi manusia itu punya bakat lihubbil khairi lasyadid. Maka kalau mau berinfak itu kan luar biasa. Narik keluar 100, masukkan lagi. Narik lagi 50, masukkan lagi. Narik lagi 20, masukkan lagi. Begitu narik keluar 1.000, lah ini yang dimasukkan. Ditanamkan kecintaan yang kuat kepada dunia. Kemudian dari arah sebelah kanan, diajaklah manusia itu untuk melakukan dosa-dosa yang dianggap kecil. Padahal sebenarnya tidak ada dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus, maka menjadi besar. Dari arah kiri, digodalah manusia itu dengan lawan jenis. Ini tipu daya yang iblis gunakan untuk memperdayai kita agar kita bisa menemani dia. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 ini, kita juga bisa mengetahui dua sifat iblis inilah yang menyebabkan kemudian dia melakukan pembangkangan. Maka kalau kita sudah tahu dua sifat iblis itu, kita jangan sampai meniru. Karena potensi yang ada pada diri kita pun berpeluang meniru dua sifat tersebut. Yang pertama sifat apa? Yang pertama sifat malas. Itu ada pada diri kita semua, Bapak. Maka mulai pagi hari ini kita ingat, kalau datang rasa malas atau sungkan, segera dengan ingat, sungkan itu salah satu sifat iblis dan saya bukan bagian dari itu, saya manusia. Maka begitu malas, segera berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lagi berbaring malas,
segera duduk. Ucapkan ta'awudz kemudian duduk. Kalau sedang duduk malas, segera berdiri. Kalau sudah berdiri, segera berjalan. Jadi jam 3 sudah ngelilir, kemudian pengen geleleng lagi, segera ta'awudz, duduk, berdiri, berjalan, masuk kamar mandi, berwudu. Insya Allah malasnya akan hilang. Jangan dibalik. Lagi berdiri, malas, gagian jagung. Lagi jagung, malas, gagian geleleng, ya wis. Meremaning, labas akhirnya. Kemudian apa sih Bapak Ibu yang menyebabkan orang malas itu? Di antara faktor yang menyebabkan orang malas itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Karena pekerjaan itu semakin ditunda, bukan semakin sedikit, semakin banyak. Makanya oleh Allah diingatkan di Al-Quran surah Al-Insyirah ayat yang ke-7. Fa'idha farogta fangsob. Maka apabila selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan selanjutnya. Contoh sederhana beginilah Bapak Ibu. Misalnya satu keluarga 3 orang, kemudian habis sarapan pakai piring. Setelah selesai taruh di tempat cucian piring. Kemudian berpikir nyuci piringnya nanti ajalah habis makan siang, wong baru 3. Nanti siang makan lagi bertiga, berarti jadi 6. Begitu mau nyuci nantilah habis makan malam aja, jadi 9 kan. Habis makan malam rada ngantuk, besok pagi aja lah, pagi jadi 12. Begitu mau nyuci, ganing piring ke akeh temen gitu kan. Akhirnya nyuci, tapi ora pat ya bong-bong. Nyucinya sambil tinggloprak oh ya, karena kakean sih. Iya kan gitu, rada ngosok gitu kan. Coba kalau tadi pagi selesai makan bertiga, cuci, sudah bersih. Kita itu hafal Al-Insyirah, tetapi kadang kita lupa isi pesannya. Apapun Bapak Ibu, pekerjaan yang ditunda bukan semakin ringan, pasti semakin berat. Yang lagi belajar juga kan begitu. Tugasnya apa? Halaman 1. Buat apa sih? Pekan depan. Siswe. Ini baru hari Rebo, berarti Rebo depan ya, Rebo depan. Nanti masuk hari Kamis ngitung. Masih lama, 6 hari lagi gitu kan. Terus jadi dibisiki masih lama. Begitu hari haknya, malam Rebonya, aduh, padahal besok dikumpulkan, sementara ini belum siap, ada tugas lagi. Akhirnya apa? Sifat pengejutnya muncul lah, suka orang mangkat oleh beres. Dikira kalau tidak berangkat urusan beres, tidak. Ternyata hari itu ada tugas juga. Begitu hari Jumatnya berangkat, masih ditanya juga, mau kantor orang mangkat kelalen guru, ternyata tidak lupa. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir bahwa malas itu ternyata tidaklah mendatangkan kebaikan, maka harus dibuang jauh-jauh, dihindari, jangan ditemani. Kalau sudah selesai satu urusan, segera kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Karena tidak ada sejarahnya orang malas jadi sukses. Tidak ada kan? Dia itu sukses dengan kemalasannya. Suksesnya apa? Ya tidak ada. Rata-rata orang sukses itu ya dengan disiplin yang tinggi, kemampuan mengelola waktu yang baik, etos kerjanya tinggi, dia akan sukses. Apalagi kita orang-orang beriman diingatkan oleh Allah di Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10.
Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila kamu telah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia dari Tuhanmu dan berzikirlah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi setelah selesai salat, ayo pada usaha, pada ngasab. Jangan dari salat ke salat tidak ada kegiatan. Ini melanggar Al-Jum'ah ayat yang ke-10. Jadi banyak ayat di Quran Bapak Ibu yang memotivasi kita agar menjauhi sifat malas. Sekali lagi, malas tidak mendatangkan apapun kecuali keburukan bagi diri kita. Ingat, kalau lagi malas, berlindunglah kepada Allah, kemudian segera mengubah posisi kita agar tidak malas. Kalau misalnya sudah berdiri masih malas Pak, melayu. Iya wong ngleleng isi males jagong isi males ngadeg isi males melayu kan. Iya melayu mari kamar mandi berwudu kan. Jangan melayu marani kasur ngleleng maning. Kita mesti alamat. Iya, yang kedua yang harus kita hindari apa Bapak Ibu? Yang harus kita hindari adalah sifat iblis yang kedua adalah istakbaru. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr, ketika Allah menyebutkan asma-asma'nya, nama-nama terbaik milik Allah, Allah menyebut dirinya Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Maka sebenarnya tidak pantas makhluk apapun, makhluk siapapun menyombongkan diri. Kenapa tidak pantas Bapak Ibu? Karena yang ada pada dirinya bukan miliknya, tetapi milik Allah. Rasanya kan tidak pantas kalau orang pinjam terus memamerkan kepada pemiliknya. Misalnya gini, ada seseorang yang pinjam sepeda panjenengan. Kemudian orang itu datang ke tempat saya. Lah ketika orang itu datang ke tempat saya pinjam sepedanya. Saya mau beli sesuatu lewat di depan rumah panjenengan. Begitu saya lewat, jangan kan tahu kayak pita aku kayak tinggo kan itu. Terus pas papasan dengan panjenengan, jenengan tanya, PT anyar Pak. Iyalah sahabat disit gitu kan. Nyenengan kan senyum-senyum kan. Dalam hati nyenengan bilang kiye wong tidak tahu diri, pite nyong kan dipameran nyong kan gitu. Itu kalau ada makhluk yang sombong kepada Allah tuh gambarannya begitu. Wong bukan miliknya kok disombongkan kepada pemiliknya. Ini namanya tidak tahu diri. Lah apa sih yang menyebabkan orang itu sombong? Yang menyebabkan orang itu sombong karena merasa nikmat Allah itu menjadi miliknya. Maka ada orang yang menyombongkan diri karena ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, kalau tidak sadar bahwa ilmu itu milik Allah, dia akan sombong. Ada orang yang sombong karena jabatannya. Semakin tinggi jabatannya, dia akan sombong. Karena tidak sadar jabatan itu milik Allah. Yang Allah katakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u. Jadi katakanlah kekuasaan milik Allah yang nanti akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan ambil kembali. Jabatan kekuasaan pada akhirnya juga ada selesainya. Ada periodisasinya. Maksimal ya sampai selesainya usia. Maka tidak pantas menyombongkan jabatan, tidak pantas menyombongkan kekuasaan, karena itu milik Allah. Ada orang yang menyombongkan hartanya. Ketika oleh Allah dikarunia harta begitu banyak, dia sombong.
Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, kisah tentang Qorun. Ya akhirnya kehidupannya bisa kita baca dalam sejarah. Lalu sombong itu apa sih Bapak Ibu? Ketika Rasulullah menjelaskan tentang sombong, beliau menyampaikan 2 indikator kesombongan. Jadi sombong itu kata Rasulullah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran. Artinya ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada manusia, kemudian manusia itu tidak mau melaksanakan perintah Allah, berarti dia sedang melaksanakan kesombongan. Contohnya iblis tadi. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud, kemudian dia tidak mau sujud, maka dia sedang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pun berlaku bagi kita, Bapak Ibu. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, kemudian kita tidak mau, kita pun sombong. Kalau Allah memerintahkan kita untuk saum misalnya, besok di bulan Ramadan, dan tidak ada perkara yang menghalangi kita untuk tidak melaksanakan saum, tapi kita sengaja tidak melaksanakannya, ya kita pun sombong. Ketika Allah merintahkan zakat, kita tidak mau, kita pun sombong. Jadi setiap perintah Allah yang kita mampu melaksanakan tapi tidak mau, kita pun dikategorisasikan sebagai orang-orang yang sombong. Karena batrul haqqi. Termasuk ketika Allah perintahkan kepada kita bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang oleh Allah dikatakan faslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Artinya orang mukmin itu dilarang bertengkar, dilarang saling mencela, dilarang saling mengejek, dilarang saling mengumpat. Tapi kalau kemudian melakukan hal yang sebaliknya, berarti kita pun sombong karena mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang kita, misalnya Allah melarang kita agar tidak berburuk sangka di Al-Quran surah Al-Hujurat. Ketika Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka. Ya kita hindari, jangan berburuk sangka. Kalau kita masih berburuk sangka, berarti kita pun sombong. Karena apa? Dilarang jalan terus. Dalam Al-Quran kita jumpai banyak perintah, juga banyak larangan, Bapak Ibu. Jadi supaya kita tidak sombong, ketika perintah datang, kita katakan kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami akan melaksanakan. Kita laksanakan. Kalau Allah kemudian melarang kita agar meninggalkan sesuatu, kita pun jawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan tinggalkan larangan-Mu ya Allah. Ini agar kita tidak terperosok ke dalam sifat istakbaru. Sebab kalau ada sifat sombong dalam hati kita, Bapak Ibu, kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mim misqali dzarratin minal kibriyai. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Walaupun kecil, menjadi penghalang kita masuk surga. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa al-mutakabbir adalah sifatnya Allah yang tidak pantas disandang oleh makhluk. Jadi mulai hari ini buang jauh-jauh kesombongan. Caranya bagaimana? Taati perintah Allah, kemudian taati larangan Allah. Yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, indikator kesombongan apa? Wa ghamtun nasi. Merendahkan manusia. Maka jangan pernah melihat manusia dengan pandangan yang meremehkan. Istilahnya apa? Underestimate. Kadang-kadang melihat seseorang baru ketemu, dalam hatinya sudah menganggap lebih rendah daripada dirinya. Dengan memperhatikan penampilannya dianggap tidak meyakinkan. Ternyata sangat meyakinkan. Karena apa Bapak Ibu?
kemuliaan manusia, keutamaan manusia dalam penilaian Allah diukur berdasarkan tingkat kualitas ketakwaannya. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang kita perhatikan. Hati-hati karena iblis akan senantiasa membisikkan dalam hati kita agar kita pun punya sifat dua tadi. Malas dan sombong. Di Al-Qur'an surah An-Nisa Allah menyampaikan la'anahullah. Allah telah melaknat iblis. Kemudian iblis menyampaikan jawaban, qala la'attahidanna min ibadika nasibam mafrudo. Dia minta izin kepada Allah agar bisa menempati satu posisi dalam tubuh manusia. Di posisi yang mana yang dia ingin ditempati? Di dalam hati kita, Bapak Ibu. Makanya jenengan bisa merasakan bagaimana dia mempengaruhi kita lewat yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan-bisikan jahat yang menyelinap di dalam hati manusia. Maka tadi sering panjenengan rasakan, sudah mau bangun dibisiki nanti dulu, sudah mau infak nanti dulu. Kalaupun infak jangan besar-besar, kalaupun besar dipamer-pamerkan. Jadi habis nanti. Tidak ada dapatnya. Itu yang Allah ingatkan. Makanya kata Allah di Al-Quran surah Al-A'raf itu mengingatkan kita agar kita tidak sampai tergelincir. Sebagaimana ayahanda kita Nabi Adam tergelincir atas tipu daya iblis. Jadi ketika ada bisikan kepada keburukan, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taati Allah, taati Allah, taati Allah. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini Al-Baqarah ayat 34, mudah-mudahan menyemangati kita semua. Sebagai khotimah, pelajaran penting yang kita ambil dari ayat ini, yang pertama, tirulah para malaikat yang senantiasa mentaati Allah. Jadi perintah apapun yang Allah berikan pada para malaikat itu melaksanakan ketaatan dengan penuh keikhlasan. Kita tiru apa yang telah para malaikat itu lakukan. Jadi Allah kisahkan pada kita agar kita bisa mengambil ibrah. Kemudian yang kedua, hindari sifat malas. Karena selain ini bagian dari sifat iblis, juga hanya akan menyengsarakan diri kita. Yang ketiga, hindari sifat sombong, karena ini juga sifat iblis yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Akhirnya marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, sehingga kita bisa senantiasa mentaati Allah sampai dengan akhir hayat kita, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Marilah kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.